Jadi tubuh ini kalau dia sudah rusak onderdilnya, itu ruh akan pergi, karena ruh sedang mengendarai. Cuma sayang, kadang-kadang ruh ini tidak sadar-sadar juga. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, cuma sayang tidak dibaca full. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alam itu berubah cepat, memori kita pendek, jadi kita itu gampang sekali lupa. Ada yang ingat dulu di perut ibunya? Gak ada kan? Tuh, ada yang ingat. Ada yang ingat dulu waktu lahir? Ada yang ingat dulu waktu dia masih mimi sama uminya? Gak ada. Ingat gak semua kejadian waktu kita masih balita? Waktu kita SD? Cuma beberapa. Banyak yang kita lupa. Dan itu gampang sekali melupakannya. Kenapa? Memori itu seperti file. Kalau ditumpuk, dia kemudian tidak bisa lagi diakses. Itu sebabnya Ahlul Quran ada aktivitas namanya takrir. Jadi file yang di bawah ditaruh lagi di atas. Itu namanya takrir, mengulang, murajaah. Ada yang ingat gak dulu ketemu Allah? Tanya Ustadz aja lupa. Ustaz, nggak ingat kan dulu ketemu Allah? Tuh nggak ingat. Sama kita berarti. Cuma kita dikasih hadiah, dikasih pertemuan-pertemuan yang lain yang membuat kita ingat yang baru. Sebelum kita ke alam ini, kita dulu sudah ada. Sebelum ke sini. Jadi Bapak Ibu ini, kitalah yang disebut makhluk asing, alien bahasa Inggrisnya. Nabi sendiri mengatakan, kun fid dunya ghariban au abir sabil. Jadilah di dunia ghariban. Ini anak kecil dipisah, Pak. Nah, dipanggil bapaknya, ya. Panggil. Nah, dipisah nanti baru bisa diem tuh. Jangan dilarang tapi dipisah. Kun fid dunya ghariban. Jadilah di dunia gharib. Apa arti gharib? Gharib orang asing. Karena memang kita asing. Jadi ruh itu mendarat di janin. Tubuh ini sebenarnya adalah kendaraannya. Ya. Your voice. Kun fid dunya ghariban. Jadi tubuh kita ini cuma kendaraan, Pak. Bapak punya motor, punya sepeda, punya mobil, rusak mulu, ditinggal nggak? Bener. Kalau mobilnya rusak ditaruh di mana? Bengkel. Kalau nggak bisa jalan lagi diapain? Tinggal aja. Itu namanya meninggal. Tubuh ini mesin terhebat, pesawat terkuat. Dia bisa bertahan, lebih tahan daripada pesawat-pesawat yang ada. Itu pesawat besi, ya paling cuma 20 tahun sudah rusak. Ya, kita sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ini masih kuat. Cuma udah mulai keriput ya. Udah kena gravitasi bumi. Udah mulai ada yang turun. Bener gak? Dulu sih naik ke atas, sekarang udah mulai turun. Oke. Sudah mulai sadar belum? Jadi tubuh ini kalau dia sudah rusak onderdilnya, itu ruh akan pergi, karena ruh sedang mengendarai. Cuma sayang, kadang-kadang ruh ini tidak sadar-sadar juga.
Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, cuma sayang tidak dibaca full, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dengan kualitas hadis hasan, dari Shaddad bin Aus. Siapa nama sahabatnya? Shaddad bin Aus. Shaddad bin Aus mengatakan Nabi SAW bersabda, Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Al-kais, kais bahasa Arab artinya orang cerdas, orang pinter. Orang yang cerdas itu mandana nafsah. Dana yakni hasaba nafsah. Dana artinya bukan dana bahasa Indonesia, ya, suka dana ya. Mandana pakai alif, dana nafsah. Orang yang menghisap dirinya, yang menghitung salah dirinya, bukan menghitung salah orang lain. Kita sukanya nyari kesalahan siapa? Ya, salah orang lain ya. Apalagi di bawah depan ini ada Pak pejabat nih, pasti pikirnya nih. Mikir kesalahan orang mulu. Kapan kita mikir salah kita sendiri? Ini bukan belain Pak Sekda nih, bukan. Ya Pak Wakil ya. Apalagi ada Pak Polisi, Pak Tentara nih. Ini Bapak Ibu tuh taunya polisi kan cuma di tepi jalan ya, lalu lintas. Enggak, polisi itu ngurusin lebih hebat dari itu. Lalu lintas itu salah satu aja, ngurusin teroris. Ini kalau nggak ada nih, udah ada bom di mana-mana nih Pak. Alhamdulillah nggak ada ya, alhamdulillah. Cuma dipolitisasi, ya jadilah seperti sekarang, orang benci kepada pemimpinnya sendiri. Dan memang itu kabar Allah di akhir zaman, kabar Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, di akhir zaman nanti jarang sekali pemimpin dicintai rakyatnya. Maka kita bisa undur kiamat. Caranya doakan pemimpin. Mau nggak ngundur kiamat? Mau cepat-cepat kiamat? Ayo kita benci aja mereka-mereka ini ya. Ya tengkar dulu kita sama mereka. Al-kais, orang yang cerdas itu, orang yang bijak itu, orang yang menghitung kesalahan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, lalu dia mempersiapkan diri untuk masa setelah ruhnya berpisah dari badan. Bapak Ibu coba tanya orang yang bekerja, suaminya kah, temannya kah, bahkan diri kita sendiri, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita nabung? Untuk masa tua, benar? Benar nggak? Kenapa orang numpuk duit, beli tanah di mana-mana, investasi, ingin hidup enak di masa tua, benar ya? Tapi dia jamin nggak dia hidup sampai tua? Banyak yang investasi, banyak yang menumpuk, mati sebelum menikmati. Makanya di hadis itu dikatakan orang cerdas itu bukan yang numpuk duit, bukan. Orang cerdas itu yang memanfaatkan nikmat hari ini untuk persiapan masa depan. Duit yang ditanam di tanah jadi tanah dia. Duit yang ditanam jadi bangunan jadi rongsokan dia. Jadi pesawat, mobil jadi rongsokan semua. Tapi kalau ditanam jadi amal, jadi sedekah, jadi hadiah, maka dia naik. Pilih mana? Kalau kita ingin hidup enak di masa tua, kita nabung. Pengen hidup enak gak di alam kubur? Beneran? Sedekah dong. Udah sedekah belum hari ini?
Udah senyum belum hari ini? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Gimana mau senyum ketutup masker? Senyummu sedekah. Kok bisa sedekah? Ternyata sedekah itu intinya bukan materi. Idkhalus surur ila ghairina. Sedekah itu intinya membuat orang senang. Senang dikasih duit kan? Senang. Senang disenyumin nggak? Kalau yang senyum genderuwo, tau nggak? Tapi kalau yang senyum mukanya masya Allah, GR-GR sendiri, pulang-pulang senyum-senyum sendiri, ketempel senyum dia ke kita. Bapak Ibu yang muliakan Allah, apabila memang ingin senang di alam kubur, coba sedekah. Tapi ada satu riwayat dari Mu'az bin Jabal, kata beliau, ma min amalin anja min azabil qabr min dzikrillah. Tidak ada amalan yang lebih dahsyat, mampu membebaskan orang dari siksa azab kubur, melebihi zikrullah, zikir kepada Allah. Zikrullah itu jangan dibayangkan cuma baca nama subhanallah. Itu zikir, itu namanya zikrullahnya lisan. Zikirnya mulut senyum, zikirnya lidah kata-kata yang baik, zikir telinga mendengarkan yang bagus-bagus, yang merdu-merdu Al-Quran, zikirnya mata memandang kepada yang halal, zikirnya harta bersedekah. Jadi bersedekah itu dia zikir, dia berzikir. Coba rasain, kita kalau bersedekah lalu orang mengatakan semoga engkau diberkahi Allah, kita bergetar. Ada rasa bergetarnya. Dulu saya dititipi oleh salah satu lembaga zakat untuk memberikan santunan satu orang aja, penggali kubur. Tahu penggali kubur? Yang bakal gali kubur kita nanti. Itu saya disuruh tolong anterin duit cuma 0,5 juta. Dikit apa banyak? Dikit. Itu bagi anak kecil sih banyak ya, tapi kalau bagi orang kiri kanan saya mah dikit ya. Itu batuk doang ya. Kiri kanan mungkin bagi mereka biasa, tapi bagi ini penggali kubur, dia tidak pernah digaji sebagai penggali kubur, cuma uang jasa, uang capek. Itu kita anterin 500.000. Apa kata dia? Semoga kamu diberkahi Allah nak, padahal bukan duit saya ya. Semoga kamu didoain rezeki, macam-macam. Itu dia doa, bulu roma saya berdiri semua, jantung saya berdebar. Ini apa yang terjadi? Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, inna salataka sakanul lahum. Doa orang yang sedang diberi atau panitia yang sedang mengurusi zakat untuk kepada pemberi, itu dapat menenangkan mereka. Ini nih, orang yang suka gelisah, yang gampang gundah gulana, coba amalnya suka memberi, pasti senang ntar ya. Tapi senangnya tunggu dulu, senang yang mana nih? Senang dipuji apa senang yang mana? Maka dalam bersedekah, kolbu tetap harus zikrullah, kolbunya harus zikrullah. Kalau enggak nanti dia akan terbersit ingin dipuji. Setan itu pinter Bapak Ibu. Setan itu kalau kita gampang lupa, setan susah lupa. Maka setan itu pendendam. Datang ke Nabi Musa, apa kata setan? Mus, gitu ya. Bukan mul ya. Kalau mul Pak Mulyadi ya. Mus, katanya kamu bisa ngomong sama Allah. Berarti kamu temannya Allah ya, akrab ya. Kata Nabi Musa. Kalau gitu tanyain dong, aku pengen tobat nih. Ternyata iblis pernah pengen tobat. Iblisnya pernah pengen tobat, masa kita nggak pengen tobat? Maka sejahat-jahat orang pasti ada keinginan untuk bertobat. Maka Nabi Musa jawab,
Nabi Musa ini kan kalau berbicara kepada Allah nggak perlu pakai waktu, langsung masuk ke dalam dirinya. Apa kata Nabi Musa? Iblis, bener kamu mau tobat? Iya dong, saya mau tobat dong, kata si iblis. Ya udah gini nih ya, noh ada kubur mbah saya namanya Adam, kamu sujud ke sana. Itu si iblis langsung berdiri. Apa kata dia? Musa, ente gimana sih? Dia hidup pun aku pun tidak sujud, apalagi dia sudah berbau tanah. Tuh, si iblis pendendam. Ada pendendam nggak di sini? Ini ibu-ibu nih, mbak-mbak, ada yang pendendam nggak? Iblis. Bapak ada yang pendendam, Pak? Dulu pernah ditolak ibu-ibu nggak? Terus datang ke dukun, iblis. Tapi udah nggak ada sayapnya. Mending iblis ada sayapnya, patah ya. Ini udah nggak punya sayap, pendendam lagi kan nggak enak. Hidup tuh nggak enak bener ya. Mau jadi saudara iblis atau mau jadi saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buang dendam ya. Ada dendam kemarin, ada sakit hati bulan ini, ada patah hati, mau disambungin lagi? Bukan saya yang nyambungin, Pak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadisnya mengatakan orang pintar itu bukan orang yang doktor, bukan bergelar, bukan pejabat, bukan berpangkat. Ini nama pangkatnya apa nih Pak Polisi, Pak Tentara nih? Ini Pak Jaksa ya, Pak Polisi? Kompol, ngompol. Kompol itu komisaris polisi. Tar aneh ditangkap lagi bilang ngompol. Maaf ya Pak Polisi ya. Alhamdulillah kita dibersamai oleh mereka. Ya, saya pernah diundang ceramah di Mabes. Itu saya sampaikan unek-unek lah. Ulama itu nggak usah dicurigai, cukup ditemenin. Dan alhamdulillah ini bukti beliau mau menemani kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pangkat selama-lamanya nggak Pak? Selama-lamanya nggak? Enggak, tuh beliau udah tahu jawabannya. Bisa naik ya, bisa naik, bisa stagnan di situ, nunggu pensiun, bisa begitu. Karena orang orientasinya fisik, maka mereka menyiapkan fisik, tabungannya fisik. Tapi kalau kita ini sudah sadar bahwa di dalam diri ini ada yang bukan fisik, maka tolong dihafalkan Bapak Ibu, diri kita ada yang fisik, ada yang akal. Akal bukan fisik. Ya, ternyata kiai kita di sini teman dari temannya saya, kuliah di Dirasat. Ya, tapi badan dia sudah sangat ada kemajuan ya. Dan pelebaran. Teman saya yang di sono masih langsing-langsing aja, Ustaz. Antum makan apa sih? Makan batu. Afan tadi ya. Mumpung masih bisa dicandain. Kalau di bawah kan bisa digampar gitu. Baik. Saya kuliah biar dapat gelar doktor. Bapak Ibu lihat gak kata doktor di kepala saya? Gak ada kan? Gak ada. Itu Pak Polisi kalau copot baju pakai baju kaos gak ketahuan. Gak ketahuan. Kecuali buka kartunya baru ketahuan. Ya. Alhamdulillah setiap saya dakwah ada yang nemenin Pak. Kalau nggak dari, ya mereka sukarela aja, ada yang sukarela datang. Nah, ketika dibentak sama preman, saya bilang, kamu jangan ngaku kamu siapa. Ada letkol, ya ada beberapa. Kita bilang, biarin aja dia. Kadang-kadang negur tamtama, dia sudah letkol, dia sudah kombes Pak. Dia diam aja, oh ya. Ngancurin nafsiyah, ngancurin sisi ego, gua, saya, anania. Ini bahaya itu. Kalau ustadz egonya, gelarnya, atau baca kitabnya.
nggak tahu dia dalam hatinya, nggak tahu dia saya ini ustadz, nggak tahu nih saya ini bisa baca kitab, nggak tahu dia kalau saya ini doktor ada itu semua. Itu bukan orang cerdas itu ya, walaupun kuliahnya bagus. Maka kalimat berikutnya, al-ajiz, orang lemah, orang tidak cerdas itu, man atba'a nafsahu hawa, man atba'a nafsuhu hawa, ya, yang membiarkan dirinya mengikuti hawanya. Maka dalam bahasa kita ada yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu beda dengan nafsu. Nafsu itu bisa baik bisa buruk. Nafsu yang buruk disebut an-nafs al-ammarah bisu, jiwa nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Contoh nih, kalau lagi sendirian di kamar pengennya nonton bokep ya, itu nafsu al-ammarah namanya ya. Kalau lagi ngelihat yang bening-bening pengennya apain? Pengen matanya nggak bisa kedip ya. Itu namanya nafs ammarah. Itu yang rendah-rendah tuh biasa. Ada yang lebih cakep, lebih tinggi lagi, mainnya sudah main politik, mainnya sudah main kebijakan. Hati-hati, kalau tadi itu receh, itu semua orang bisa. Kalau yang ini cuma yang punya kesempatan. Ya Pak Sekda paham lah, kalau di barisan dia itu godaannya gede ya. Benar ya Pak Sekda ya, gede sekali itu. Jadi kalau bisa berhasil jadi waliullah. Jadi pemimpin itu jadi waliullahnya bukan dengan zikir banyak-banyak, bukan di atas sajadah jadi waliullah. Pemimpin jadi waliullah kalau dia adil amanah. Dua itu wiridnya. Ini wirid siapa? Para pemimpin. Adil amanah itu wiridnya. Kalau pedagang jadi wali, bukan kalau sholatnya banyak. Pedagang jadi wali Allah jika dia sidik, dia jujur. Kalau ulama jadi wali apabila dia fatanah dan tabligh, dia cerdas dan juga tabligh, tidak boleh menyembunyikan ilmu, harus memberikan kepada ahlinya, memberikan kepada yang pantas menerimanya, memberikan ketika orang siap menerimanya. Kalau siang-siang begini itu susah orang siap menerima talqin ya, karena secara energi orang masih terikat dengan dunia. Beda ketika saya di Kalimantan Selatan, udah malam Pak, orang udah capek, tempatnya jauh dari keramaian, di tengah hutan, di atas bukit, udah mau tengah malam, udah jam 11 baru turun tuh perintahnya talqin. Kita talqin itu semua orang. Tapi kalau siang-siang ini, habis ini pengen kerja lagi kan, nah, ya ambar lagi nanti. Orang yang lemah itu kata Nabi, man atba'a nafsahu atau nafsuhu hawa, man atba'a nafsahu hawa, siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawanya. Hawa itu bahasa Arab artinya kecondongan, condongnya nafs kepada yang negatif. Dulu waktu masih belum nikah, punya gaji 500.000 udah seneng ya, bener. Pas udah nikah gaji 5 juta kayaknya belum cukup, dapat tunjangan jadi 15 juta kayaknya belum cukup, dapat proyek 50 juta kayaknya belum cukup. Proyek kok 50 juta, ini proyek abal-abalan nih gitu. Begitulah terus, ternyata nggak ada namanya orang puas. Semakin keriput semakin gak puas. Itu begitu kita, itu namanya hawa. Maka Nabi mengatakan al-ajiz, dia nanti jadi lemah. Orang-orang begitu akan capek. Taiba abdud dinar, sungguh lelah orang yang obsesi hidupnya mencari duit. Jujur aja Pak, Bapak ini kalau
kalau bapak udah enak jadi kombes pak, yang bawahan yang tiap hari ngomong siap, capek loh pak. Hormat, capek itu, serius, capek bener itu. Apalagi dia nih pangkatnya biasa, yang jadi perwira umur kemarin sore harus ngomong kadang umur anaknya, siap. Nah itu harus dikasih tahu sama perwira tuh, kamu jangan terlalu kaku, kasih tahu sama bintaranya ya, deket sama dia tuh, jangan stres kamu ntar ya. Capek itu kalau dia pengen cari duit, capek kerja begitu, gaji siapnya aja nggak bisa pak, nggak cukup itu. Tunjangan untuk hormat nggak cukup. Kalau dia nggak cinta kepada Allah, dia tidak ingin menjalankan tugasnya, dia pengen dapat sesuatu yang lain, dia kerja cuma pengen dapat ngisi kantong, capek begitu, lelah. Ada orang berangkat kerja, berangkat pagi pulang sore, bener? Capek nggak? Capek. Jadi kalau obsesi kita mencari dunia capek, maka hanya ada satu jalan. Jadikan bekerja di dunia itu nilainya akhirat. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Jika pemimpin mau jadi wali, torikotnya bukan torikot Naqsyabandi Syazili Samani, bukan. Torikotnya apa tadi? Amanah dan adil. Tinggal dicek aja adil nggak, tinggal dicek aja amanah nggak. Oh masa lalu, kan masa lalu ini kan ada tahun baru, bisa buat lembaran baru, nggak usah khawatir ya. Sebelumnya saya bisa pernah makan duit subhat, duit samar, ke depan kan bisa diperbaiki. Kalau jangankan duit yang nggak jelas, dulu di masa Rasulullah, orang yang sudah lama hidup makan riba lalu tobat, kata Allah, falahu ma salaf, ya, bagi dia apa yang telah berlalu biarin. Syukur-syukur nggak ditembak sama KPK. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat dalam menjelaskan hadis ini, Umar kemudian berkata, hasibu qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil aradil akbar. Kata Sayyidina Umar, hasibu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Di riwayat lain ada tambahan, mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum mati. Maksudnya apa? Kita kerja, sebelum kita diaudit, kita audit dulu kerjaan kita. Ada nggak yang masalah? Kita benerin dulu sebelum kita benar-benar di audit.